warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dan kami akan menjelaskan tentang PBO dengan JavaScript. Untuk anggotanya ada 4 orang, yaitu ada Muhammad Paihan, ini orangnya, Divya Ramadhani S, ini orangnya, ada saya sendiri yang baru datang, dan ini ada Muhammad Aziz di sini ya. Oke. Jadi tema pembahasan yang akan kita bahas adalah 1. PBO definisinya, lalu ada programnya yang berjudulkan administrasi hotel. Lalu ada 4 penjelasan kelas, tipe kelas, yaitu inheritance, encapsulation, abstraction, dan polymorphism. Oke. Untuk PBO adalah suatu metode pemrograman yang berorientasi kepada objek. Tujuan dari PBO diciptakan untuk mempermudah pengembangan program dengan cara mengikuti model yang telah ada di kehidupan sehari-hari. Jadi, setiap bagian dari suatu permasalahan adalah objek, sedangkan objek itu sendiri adalah merupakan gabungan dari beberapa objek yang lebih kecil lagi. Jadi objek dalam objek itu pokoknya ada banyak tipenya ya. Oke. Untuk selanjutnya adalah ada programnya. Program PBO administrasi hotel. Untuk programnya akan didemonstrasikan oleh Divya. Baik, saya Divya. Di sini saya akan mendemonstrasikan bentuk PBO yang sudah kami buat, yaitu administrasi hotel. Di sini hotel kami bernama Hotel Lotus. Di sini untuk berfungsi untuk mengelola daftar kamar tamu dan proses check-in atau check-out. Pada daftar kamar di sini ada nomor kamar, lalu ada tipe, harga, status, informasi pemesan, dan keterangan kamar. Untuk tipe kamar di sini ada standar dengan nomor kamar itu 101 hingga 105. Lalu ada tipe kamar deluxe dari nomor kamar 201, 202, dan 203. Dan yang terakhir itu ada suite, yaitu nomor kamar 301 dan 302 dengan harga yang berbeda-beda, yaitu ada yang 250.000, 500, dan 750.000. Untuk keterangan kamar di sini ada 3, yaitu kosong, terisi, dan cleaning. Lalu kita coba untuk check-in tamu. Di sini yang pertama kita masukkan nama tamu, lalu nomor telepon, lalu tanggal check-in dan tanggal check-out. Lalu di sini akan ada total harga dan metode pembayarannya itu ada 2, tunai dan debit. Untuk total harga akan menyesuaikan dari pilih nomor kamar. Misal di sini kita coba yang deluxe. Maka di sini totalnya menjadi 1 juta. Lalu jika kita proses check-in, maka akan ada notifikasi check-in berhasil dan akan masuk ke informasi pemesan, dan statusnya akan berubah menjadi terisi. Sehingga jika ada tamu yang ingin check-in, maka kamar 201 sudah tidak bisa dipesan. Lalu untuk jika kita mau mengosongkannya, kita tinggal klik di sini kosong, maka informasi pemesan sudah tidak ada dan sudah bisa dipesan kembali. Begitupun jika kita memencet cleaning, maka statusnya di sini cleaning dan tidak bisa dipesan juga oleh tamu. Mungkin cukup sekian. Selanjutnya kodenya akan dijelaskan oleh Fajri dan juga Rehan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode dari inheritance dan encapsulation.
Dan ini adalah contoh kode dari inheration dan encapsulation. Untuk inheritance atau pewarisan sini penjelasannya dalam program berorientasi objek OOP. Inheritance pewarisan adalah cara untuk menggunakan kembali kode objek yang ada atau untuk mendirikan subtype dari objek yang sudah ada, atau keduanya tergantung pada dukungan bahasa program. Dan untuk contoh kode dari inheritance itu seperti ini, dan saya akan sedikit menjelaskan contoh kodenya. Untuk contoh kodenya, Classroom mendeklarasikan sebuah kelas baru beberapa room. Kelas ini akan menjadi dasar atau blueprint untuk membuat objek-objek kamar. Konstruktor classroom. Konstruktor classroom adalah metode khusus yang dipanggil secara otomatis ketika sebuah objek dari kelas ini dibuat. Konstruktor ini memiliki 3 parameter. Yang pertama di sini itu ada number atau nomor kamar, dan yang kedua sini itu ada type atau jenis kamar. Misalnya standar, deluxe atau suite. Dan yang ketiga itu ada price atau harga. Dan untuk di dalam konstruktor ini, nilai-nilai parameter ini disimpan dalam property object this number, type this type, dan this price. Property this mengacu pada objek yang sedang dibuat. Selain itu, konstruktor juga menginisialisasi 2 tambahan. Di sini ada yang pertama itu ada status, menunjukkan status kamar dalam kurung kosong atau tidak. Diawali dengan underscore untuk menunjukkan bahwa seperti ini bersifat private, artinya dapat diakses di dalam kelas itu sendiri. Dan untuk yang kedua itu ada guest, menyimpan informasi tentang tamu yang menginap jika ada. Properti ini juga bersifat private. Untuk selanjutnya itu ada encapsulation. Nah, encapsulation ini tuh adalah sebuah proses paketan atau penyatu data bersama metode-metodenya, di mana hal ini bermanfaat untuk menyembunyikan rincian implementasi dari pemakaian. Maksud dari enkapsulasi ini adalah untuk menjaga suatu proses program agar tidak dapat diakses secara sembarangan atau diintervensi oleh program lain. Konsep enkapsulasi sangat penting dilakukan untuk menjaga kebutuhan program agar dapat diakses sewaktu-waktu, sekaligus menjaga program tersebut. Next, berikutnya di sini ada contoh kode dari encapsulation dan penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Classroom memiliki properti private, status, dan guest yang tidak dapat diakses secara langsung dari luar kelas. Untuk mengubah nilai properti ini digunakan metode set status dan set guest. Metode-metode ini bertindak sebagai gerbang yang mengontrol akses ke properti, memastikan bahwa perubahan nilai selalu valid dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, integritas dan objek room terjaga
terjaga dan risiko terjadinya kesalahan akibat perubahan nilai yang tidak terkendali dapat diminimalisir. Intinya, kode ini menunjukkan bagaimana konsep enkapsulasi diterapkan dalam praktik untuk melindungi data internal suatu objek dan memastikan perubahan data di lingkungan dilakukan dengan cara yang aman dan terkendali. Baik, untuk selanjutnya saya akan serahkan ke Rehan. Baik, saya Raihan akan menjelaskan bagian abstraction dan polimorfisme. Di sini kita bisa lihat bagian kodenya. Di sini ada juga penjelasan abstraction. Arti abstraksi mengacu kepada atribut dari sebuah objek yang membedakan antara satu objek dengan objek yang lainnya. Misalnya pada sebuah sistem akademik, di mana terdapat beberapa komponen. Misal saja mahasiswa, di dalam objek tersebut terdapat suatu atribut yang akan saling membedakan antara satu objek mahasiswa dengan mahasiswa lainnya, yaitu NIM, nama tanggal lahir, alamat, dan sebagainya. Dalam pemrograman berorientasi objek, konsep ini berbeda pada pembuatan sebuah kelas. Semua atribut dari objek didefinisikan dalam sebuah kelas. Sebenarnya kelas tidak memiliki data, tetapi sebuah objeklah yang akan menyimpan data. Karena objek diciptakan dari sebuah kelas dan oleh sistem operasi akan dialokasikan sejumlah memori kepada objek tersebut. Selanjutnya ada contoh abstraction. Abstraksi metode ini merupakan contoh abstraksi karena ia mendefinisikan sebuah tindakan umum menghitung total harga tanpa memberikan semua data implementasinya. Overriding, kelas-kelas turunan dapat menimpa metode ini untuk memberikan implementasi yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya kelas deluxe room mungkin memiliki logika perhitungan harga yang berbeda dengan kelas standar room. This gap days between that. Metode ini diasumsikan menghitung jumlah hari antara tanggal check-in dan check-out. This price seperti ini mempresentasikan harga dasar per malam. Di sini ada polimorfisme, membuat objek-objek yang berasal dari subkelas yang berbeda diperlakukan sebagai objek-objek dari satu superkelas. Hal ini terjadi ketika memilih metode yang sesuai untuk diimplementasikan ke objek tertentu berdasarkan pada subkelas yang memiliki metode bersangkutan. Lalu selanjutnya ada contoh polimorfisme. Kode ini menunjukkan bagaimana kita dapat memanfaatkan polimorfisme untuk membuat hierarki kelas yang lebih kompleks dan memberikan perilaku yang berbeda pada setiap jenis. Kelas deluxe room mewarisi dari kelas room dan menimpa override. Metode calculate total price. Dengan menimpa metode ini, kelas deluxe room dapat memberikan perhitungan harga yang spesifik, yaitu menambah 10% dari harga dasar yang dihitung oleh kelas induk room. Konsep ini memungkinkan kita untuk membuat objek-objek dengan perilaku yang berbeda, meskipun memiliki tipe data yang sama, sehingga membuat kode menjadi lebih fleksibel dan mudah diperluas. Kelas switch room juga memberikan contoh lain dari pewarisan, di mana kelas ini mewarisi dari kelas room dan memberikan nilai awal untuk property price. Lalu selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, itu saja dari kami untuk materi PBO administrasi hotel. Sekian dari kelompok kami. Kelompok 5 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OBS nyala, main kamera nyala, rekon dari kamera nyala. Mulai ya. Ini masih cut. Ulang ya, mulai. Kanan kiri. Kiri. Objek yang berasal dari polimorfisme. Kode ini
sini. Tutup mukamu berdua. Woi.